Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasaken Siregar, NIM saya C025157. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penawaran. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Dalam ekonomi mikro, penawaran berkaitan dengan perilaku produsen atau penjual dalam menyediakan barang di pasar. Artinya, ketika sesuatu barang memiliki harga tertentu, produsen akan menentukan berapa banyak barang yang akan diproduksi dan dijual. Penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan menjual, tetapi juga kemampuan produsen untuk memproduksi barang tersebut. Uh, Sebagai contoh, seorang pedagang minuman biasanya menjual minuman lebih banyak minuman saat cuaca panas karena permintaan meningkat dan harga bisa lebih tinggi. Kedua, saya akan menjelaskan hukum penawaran. Penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Hukum ini terjadi karena produsen ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar saat harga naik. Produsen terdorong untuk meningkatkan produksi. Namun jika harga turun, keuntungan menjadi kecil sehingga jumlah barang yang diproduksi juga berkurang. Sebagai contoh, harga cabai naik, jadi petani menanam lebih banyak cabai. Sedangkan jika harga ayam turun, peternak akan mengurangi jumlah penjualannya. Hukum penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang akan ditawarkan. Ketiga, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, harga barang. Harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi penawaran. Jika harga barang meningkat, produsen akan meningkatkan jumlah produksi karena keuntungan yang diperoleh juga lebih besar. Saya akan kasih contoh seperti harga kopi naik, petani kopi meningkatkan hasil petaninya. Kedua, biaya produksi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, upah pekerja, listrik, dan transportasi. Jika biaya produksi meningkat, produsen akan mengurangi jumlah produksi karena biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Contohnya, harga tepung naik menyebabkan produsen roti mengurangi produksi tersebut. Ketiga, teknologi. Teknologi membantu produsen memproduksi barang dengan lebih cepat, mudah, dan murah. Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin besar jumlah barang yang dapat ditawarkan. Sebagai contohnya, pabrik menggunakan mesin otomatis nih, hingga mampu menghasilkan lebih banyak produksi dalam waktu singkat. Keempat, jumlah penjual atau produsen. Semakin banyak produsen yang menjual barang yang sama, semakin besar jumlah barang yang tersedia di pasar. Sebagai contoh, banyak toko online menjual pakaian sehingga penawaran pakaian meningkat. Dan kelima, pajak dan subsidi. Pajak meningkatkan biaya produksi sehingga produsen cenderung mengurangi penawaran. Sebaliknya nih, subsidi dan pemerintah membantu mengurangi biaya produksi sehingga penawaran meningkat. Sebagai contoh, pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani agar produksi petani meningkat. Keenam, harapan masa depan. Jika produsen memperkirakan harga barang akan naik di masa depan nih, mereka mungkin menunda penjualan sekarang agar memperoleh keuntungan yang lebih besar nanti. Sebagai contohnya, pedagang beras menyimpan stok karena memperkirakan harga beras akan naik bulan depan. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran digunakan untuk menunjukkan hubungan matematis antara harga dan jumlah barang yang akan ditawarkan. 6 jenis-jenis penawaran. Pertama, penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh satu penjual untuk satu perusahaan. Contohnya, saya akan kasih contoh, satu toko roti menawarkan 100 roti per harinya. Kedua, penawaran pasar. Penawaran pasar adalah gabungan seluruh penawaran individu dalam suatu pasar.
Contohnya, semua toko di roti di suatu kota menjual total 10.000 roti per hari. Saya akan kasih contoh penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pedagang buah menjual lebih banyak buah ketika harga buah naik. Kedua, pabrik motor meningkatkan produksi saat permintaan kendaraan meningkat. Keempat, ketiga, petani memperluas lahan tanam ketika harga hasil panen tinggi. Keempat, penjual pakaian menambah stok menjelang hari raya karena penjualan meningkat. Penawaran selalu berkaitan dengan keputusan produsen dalam memperoleh keuntungan. Dari materi saya, kesimpulannya adalah penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi mikro, penawaran sangat penting karena memengaruhi jumlah barang di pasar dalam pembentukan harga. Penawaran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga barang, biaya produksi, teknologi, pajak, subsidi, dan jumlah produsen. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan digambarkan melalui hukum penawaran dan kurva penawaran.